Perkenalkan, nama saya Melpida Hilaria Burukaro, NPM 211500136 dari kelas 11A11 dari Prodi PGSD. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran di SD dengan dosen pengampu Bapak Yohanes. Selamat pagi anak-anak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke anak-anak, sebelum kita ke pembelajaran kita, ada yang tidak hadir? Oh, baik ya, semuanya hadir. Jadi, berarti semua siswa-siswa di sini rajin-rajin ya. Oke, kalau begitu, ada yang pakaiannya tidak rapi, pakai rapi semua ya. Nah, kalau tidak rapi, kita tidak akan melanjutkan pembelajaran karena suatu kerapian itu juga merupakan suatu kedisiplinan dalam belajar ya anak-anak. Oke, baiklah anak-anak, coba dibuka bukunya halaman 114. Nah, situ materi kita tentang lambang Pancasila. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dan memaparkan penjelasan dari lambang Pancasila. Nah, anak-anak sekalian, oke, baik. Kita akan belajar mengenai lambang Pancasila. Nah, baiklah. Sekarang kita akan memulai pembelajaran kita yang berjudul Lambang Negara Indonesia. Nah, lambang negara Indonesia. Sebelum itu kita akan Ibu akan menjelaskan apa itu Pancasila. Nah, Bu, apa sih itu Pancasila? Nah, Pancasila itu merupakan dasar atau tindakan ideologi negara Indonesia. Pancasila yang berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya panca, yang artinya itu 5, yang indra artinya yaitu asas atau prinsip. Nah, Pancasila dilambangkan dalam bentuk burung Garuda yang memiliki sebagian besar berbeda-beda tetapi tetap satu jua atau bisa kita kenal sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, burung Garuda itu digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa negara Indonesia adalah bangsa yang besar dan bangsa yang sangat kuat. Nah, lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda dengan kepala menoleh ke sebelah kiri, dan lambang Garuda ini dalam lambang tersebut menggunakan rantai pada latar ganda. Nah, dalam lambang burung Garuda tersebut juga terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dari negara Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, dan yang terakhir itu padi dan kapas. Nah, setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam burung Garuda tersebut mempunyai makna yang penting bagi kita untuk memahami arti kelima simbol Pancasila tersebut. Nah, jadi kelima simbol dari Pancasila tersebut itu sangat penting untuk kita pahami. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu dari kelima lambang Garuda Pancasila. Nah, yang pertama itu lambang bintang. Nah, bintang merupakan
Simbol sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, lambang bintang tersebut memiliki makna sebagai cahaya, yakni yang dipancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Nah, kepada umatnya, yaitu kita umat manusia. Nah, latar belakang hitam pada lambang bintang emas tersebut itu menggambarkan warna alam. Nah, berkat Tuhan yang menjadi sumber segalanya di muka bumi ini. Nah, makna dari sila pertama itu yang pertama yaitu pengakuan ekstensi Tuhan yang Maha Esa. Nah, yang kedua, negara mengakui keberadaan agama dan bebas memilih atau memeluk agamanya tanpa ada paksaan. Nah, yang ketiga itu toleransi antar pemeluk agama terjaga. Nah, itulah arti dan makna dari lambang bintang. Nah, yang kedua yaitu rantai emas. Nah, rantai emas itu merupakan lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, makna rantai yang saling berkaitan itu melambangkan hubungan timbal balik antara umat manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, makna dari sila kedua ini yaitu setiap manusia itu mengakui dan menghormati adanya martabat manusia lain. Yang kedua itu memanusiakan manusia dan melihat manusia lain sebagai makhluk Tuhan. Nah, yang ketiga itu menerapkan perilaku yang beradab. Nah, itulah arti dan makna dari lambang rantai emas. Yang ketiga yaitu pohon beringin. Nah, pohon beringin itu merupakan simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, pohon beringin ini dengan akar yang menjulur ke bawah itu dicantumkan sebagai tempat berteduh. Nah, jadi Pancasila sebagai dasar negara itu diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Nah, jadi pohon beringin ini juga memiliki akar tunggal yang kuat menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Nah, sementara itu, pohon beringin ini juga memiliki sulur-sulur pada pohon beringin yang melambangkan suku, keturunan, agama. Nah, itu semua berbeda-beda di Indonesia. Nah, tapi walaupun itu berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Nah, makna dari lambang pohon beringin ini yang pertama yaitu setiap manusia Indonesia itu mencintai tanah airnya. Nah, yang kedua memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme. Yang ketiga itu bersikap adil dan bertindak yang adil demi menjaga persatuan dan kesatuan dari bangsa Indonesia. Nah, itulah arti dan makna dari lambang pohon beringin. Dan yang keempat yaitu lambang kepala banteng. Nah, kepala banteng merupakan simbol sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, benteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan suka bergerombol. Nah, saat banteng berkumpul menjadi lebih kuat dan tidak ada yang mau menyerangnya karena takut gitu. Nah, jadi lambang kepala banteng tersebut itu menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, bermufakat. Nah, makna dari sila keempat ini makna dari sila keempat atau lambang kepala banteng ini yang pertama yaitu bersikap pro dialog, pro musyawarah, dan pro bermufakat. Nah, yang kedua itu
anti kekerasan dalam menyelesaikan masalah atau konflik. Nah, yang ketiga itu mengontrol keputusan atau mengambil keputusan itu dengan melakukan musyawarah mufakat. Nah, itulah arti dan makna dari lambang kepala banteng. Sekarang kita masuk ke yang terakhir, yaitu padi dan kapas. Nah, padi dan kapas itu merupakan simbol sila kelima atau terakhir yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, padi dan kapas ini melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia demi bisa bertahan hidup. Nah, jadi setiap warga Indonesia berhak atas pangan dan sandang secara adil dan setara, terutama tidak membeda-bedakan. Nah, makna dari padi dan kapas ini yang pertama yaitu pemerataan pemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang kedua, kebijakan berorientasi pada penggunaan kesenjangan masyarakat. Nah, yang ketiga, pendistribusian kekayaan secara adil kepada masyarakat banyak. Nah, itulah 5 dari lambang Garuda Pancasila yang sudah Ibu paparkan. Semoga kalian bisa memahaminya dan mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan. Nah, ada yang kurang mengerti atau ada yang mau bertanya atau yang belum memahami tentang materi kita? Jika tidak ada, Ibu berharap kalian bisa mengerti dan memahaminya, dan semua yang Ibu paparkan tadi bisa kalian pahami bahwa Pancasila itu merupakan dasar dari negara kita. Baik anak-anak, jika tidak ada lagi yang mau bertanya atau yang mau memberikan tanggapan, Ibu terasa kalian sudah paham semuanya ya. Nah, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih untuk apresiasi kalian. Selamat siang.